Baik pemirsa, kita kembali lagi di Mario Teguh Super Show. Kita masih berbincang dengan Pak Mario Teguh mengenai topik berjudul dusta putih atau kalau bahasa Inggrisnya white lies. Tadi kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan dari super audience, kita sudah memberikan definisi. Tapi mungkin satu pertanyaan yang membuat penasaran Pak Mario. Yes. Sebetulnya apakah ada dusta putih yang menuju ke arah yang baik begitu Pak? Super Mas Ulis. Orang berdusta putih dengan harapan yang dicapai adalah kebaikan. Tadi kan dusta plus harapan tidak akan ada keburukan. Nih kita lihat meme berikutnya. Semua dusta walaupun putih tetap menuju kegelapan. Semua dusta walaupun putih tetap menuju kegelapan. Begini, kalau Anda sudah biasa berdusta putih, aduh cakepnya, bagus sekali gitu kan. Lahir di mana? Oh di sana ya, oh gitu. Anda sudah fasih sekali dengan itu, lama-lama nanti Anda yakin bahwa dengan menggunakan dusta, Anda diterima di tempat-tempat yang sulit diterima oleh orang. Lalu di atas dusta putih itu nanti Anda sisipkan dusta-dusta lain seperti dukun yang bilang begini, ini dulu pernah jatuh ya. Iya. Iya pernah jatuh. Itu sebabnya setiap hari Kamis sebelum jam 5 sore you harus ngemut petasan. Lihat ya. Tahu kenapa dia akan bilang iya? Karena dukun itu, ini tadi saya bukan dukun. Tapi kalau dukun itu kadang-kadang tahu. Lihat yuk bagaimana kita itu terperdaya oleh orang yang memasukkan dusta yang kita percayai. Jadi banyak anak muda memang membatalkan keberhasilannya dengan meyakini yang salah-salah karena ada dusta. Semua dusta menuju kegelapan. Apalagi dusta yang Anda yakini. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Pak Mario, sebelum kita akan berikan kesempatan untuk audiens untuk curhat Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa yang saya tangkap dusta itu sebaiknya dihindari. Tapi bagaimana dengan di masyarakat pada kenyataannya kita ngelihat yang jujur malah hidupnya susah. Yang jujur malah masuk penjara dan seterusnya. Bagaimana komentar Pak Mario? Sebetulnya tidak demikian loh ya. Masyarakat di Indonesia ini yang damai-damai itu jujur-jujur. Perhatikan di kampung, oke? Orang-orang yang biasa korupsi miliaran supaya merasa kaya, melihat orang makan pecel, minum air putih saja dilihatnya miskin. Yang makan pecel sama air putih itu bersyukur sekali karena melihat anaknya lari lucu. Tinggal di bawah jembatan. Tapi istrinya ngipas dari kayu-kayu khas yang dipotong-potong, dibakar untuk masak. Dengan gembira melihat suaminya yang setia. Coba lihat itu. Itu loh yang namanya surga, bukan korupsi sambil mikir-mikir siapa lagi yang dibayar supaya nggak ngomong, siapa lagi dibayar supaya nggak ngomong, itu. Dan itu selesai tahun ini aja, enggak loh, sampai selesai menjabat turun masih tetap loh, karena bisa kapanpun dipanggil. Jadi kalau gitu orang jujur yang sebetulnya itu paling kaya, karena dia tidak harus menjelaskan mengapa dia bahagia. Banyak orang hanya setelah beli baru merasa bahagia. Padahal bahagia dan senang itu beda. Beli kapal itu senang. Tapi punya istri setia, itu bahagia. Punya suami setia, bahagia. Suami setia, harus 3 kali karena suami jarang setia. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Baik. Pemirsa dan juga super audience, kini tiba waktunya bagi kita untuk curhat langsung dengan Pak Mario. Dan kami ingin mengundang 2 orang super audience untuk bisa bergabung ke atas panggung. Silakan boleh angkat tangan yang mau curhat. Ya, boleh maju ke depan mbak-mbak, monggo silahkan. Terima kasih Bu Alfa, Mbak Ida sudah hadir di sini. Siapa yang mau cerita dulu? Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Ibu. Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang punya anak 5. 5? 5. Yang paling besar adalah 12 tahun, jalan 13. Yang terakhir 5 tahun. Super. Berkeluarga sudah sekitar 14 tahun, kemudian 10 tahun kita berkumpul dan 4 tahun kita terpisah. Terpisah ini bukan berarti saya secara negara adalah bercerai, tapi negara yang memisahkan bahwa suami saya bertugas di Oman.
Nanti dulu, negara yang memisahkan. Dia Beliau bekerja, pegawai negeri? ya bukan dari konsultan perencana. Konsultan perencana. Kenapa negara yang memisahkan? Memang harus ke sana Pak. Diharuskan. Ya untuk ke sana. Tidak bisa menolak. Tidak bisa menolak. Oh begitu. Dan itu juga menjadikan suatu kebutuhan. Siapa tahu bisa merubah nasib aku dan anak-anak ke depan gitu kan. Oke. Aku pikir oke, dengan perjanjian seperti ini aku berjalan dan menikmati gitu banget. 2 tahun pertama masih ada izin pulang, setahun sekali pulang. 6 bulan sekali ya untuk 2 tahun visa itu 6 bulan sekali pulang. Kita punya cuti cuma 2 minggu, ketemu udah bersama anak-anak. Terus kemudian 2 tahun kemudian adalah setahun sekali. Komunikasi kita hanya lewat SMS, telepon atau WhatsApp. Dan sekarang nggak sama sekali gitu. Nanti dulu. Itu negara yang melakukan. Tidak. Tapi karena mungkin signal ya yang sulit. Satu, kedua. Mohon maaf kalau saya masih agak tersenyum di sini karena saya ingin menaruh logika dari cerita ibu. Saya tahu ibu hidup di dalam perasaan ini sehingga ibu lebih cepat menangis daripada saya. Iya, betul. Gitu? Benar. Ya, saya nanti akan menangis tapi pelan-pelan. Iya. Karena apa Iya ya, dong, kan kita- benar-benar dari hati yang paling dalam ya. Betul. Nah, jadi gini, ibu sudah merasakan ini lama, saya baru mulai mengerti. Iya. Mulai tadi ibu mengatakan ini negara yang menyebabkan. Iya. Ini, nah sehingga suami yang pulang setiap 6 bulan, kemudian menjadi setahun sekali, Iya. SMS, Iya. lalu kemudian nggak ada kabarnya. Iya. Apakah ini masih negara yang Tidak. berperilaku? Bukan. Tapi saya sudah berusaha untuk resign, silakan resign dan kembali. Sebentar, Tidak. ibu sebentar dulu. Memang penderitaan itu nikmat. Itu sebabnya orang cepet-cepet ingin menangis dulu. Benar. Ya, jadi ibu kelihatannya menikmati penderitaan. Nah, pelan dulu ya. Nah, saya nanti join, saya gini. Jadi, silakan ibu. Iya. Ya, nanti saya pakai. Nah, 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu. Ini 2 kali 1 tahun pulang. Ya, yang ini masih 2 kali? Baru 1 kali. Baru 1 kali, yang tahun kedua? Baru 4 tahun berjalan. Baru 4 tahun berjalan, jadi 2 tahun pertama adalah 6 bulan sekali. Ya ini, Iya. 6 bulan sekali itu 2 kali 1 tahun. Iya, 2 kali 1 Ya, tahun. kalau nggak salah hitungannya begitu. Nah, ya terus tahun Kemudian yang 2 ketiga, tahun sekali adalah setahun sekali pulang. ini, yang tahun lalu 6 bulan sekali, masih pulang, masih pulang. tahun lalu Tahun lalu. 2 kali. 2 kali. Loh, kalau ini 2 kali atau 1 kali? Jadi kan perjalanannya 4 tahun Pak. Di Oman itu 4 tahun. 2 Sebentar, tahun pertama disetip ada. dulu. Iya. Perjalanan pertama adalah 2 tahun pertama itu 2 kali dalam 1 tahun. Oke, kalau gitu berapa tahun di Omannya? 4 tahun. 4 tahun. Di Iya. sini berapa kali? Yang tahun pertama di Oman berapa kali pulang? 2 kali. 2 kali. Kan tadi saya bener. Terus? Terus yang tahun kedua? 2 kali juga. 2 kali juga. Tahun ketiga? 1 kali. 1 kali. Tahun keempat? 1 kali. 1 kali. Nah, yang membuat ibu merasa sedih yang mana? Semuanya. Oke, yang masih SMS-an di tahun berapa? Di tahun pertama dan tahun kedua masih. Masih ada SMS. SMS. Ini nggak ada. Ini nggak ada. No. Nggak ada. Kata ibu tadi koneksinya susah. Bisa jadi. Di tahun keempat nggak ada pulsa. Karena apa ya, satu kalau kita SMS dia bilang tidak terima, tapi kalau dia SMS pun saya tidak menerima. Waduh. Itu yang Dia ibu WhatsApp nggak pun sama. beritahu ibu ganti telepon. Tidak, saya number Oman itu 3-3-nya saya pegang. Tapi ya sama sekali saya tidak pernah merasa diri saya menerima SMS, beliau pun sama tidak pernah merasa terima SMS. Oke, setelah ceritanya begini nih, yang membuat ibu tadi menangis yang mana?
Yang membuat aku nangis adalah ketika saya berjuang ya, sendiri. Baik dari mengurus anak, sampai anak-anakku sekarang udah pada bisa mandiri ya. Dari yang umur 13 tahun adalah pesantren di daerah Cianjur, Bogor. Kemudian kedua, ketiga, dan keempat itu saya merawatnya sendiri tanpa orang lain. Ataupun tanpa mama ataupun bapak di samping saya atau keluarga. Tapi benar-benar aku sendiri berjuang buat anak-anak aku. Dan aku bisa nunjukin bahwa kamu bisa berhasil lebih dan jangan sampai seperti aku gitu maksudnya. Jadi ibu yang membuat ibu sedih ini adalah ibu merawat anak-anak sendiri. Iya. Banyak loh ibu, orang itu sendiri merawat nggak sedih. Berarti bukan merawat sendirian. Karena banyak orang memang harus merawat sendiri. Betul. Tapi di sini Pak, yang namanya butuh support suami itu yang biasanya sehari-hari ada gitu kan, tiba-tiba Itu dia. SMS dan telepon itu buat saya penting. Karena itu adalah satu komunikasi antara seorang ayah dengan anak. Itu batin luar biasa. Tapi setahun ke sini sama sekali. Ibu, No. pelan dulu ya. Pelan dulu. Karena ibu tergesa-gesa menangis, menangisnya tergesa-gesa. Pelan-pelan dulu. Saya tahu ibu sedih sekali, tapi tidak jelas bagi saya nangisnya karena apa. Iya toh, ibu bilang komunikasi tidak lancar. Mungkin tower dari Oman sampai Indonesia pada banyak dihinggapi burung sampai koneksi nggak lancar. Sebetulnya boleh nggak saya itu mulai menebak-nebak. Ibu itu khawatir tentang suami. Betul. Suami sih ada, tetapi takutnya adalah dia tidak ada untuk ibu, tapi untuk orang lain. Benar. Jadi masalah komunikasinya tadi bukan ya Bu ya? Bukan, itu tanda saja. Karena kalau dia mencintai ibu, dia akan berupaya menghubungi. Iya, dan tidak menyalahkan negara, menghalangi warga negaranya pulang. Betul. Nggak mungkin negara, nggak mungkin presiden sesibuk itu ngurusi, pastikan yang di Oman itu nggak pulang. Iya toh? Jadi kalau begitu, kan cinta itu kedekatan. Kalau fisiknya jauh, yang dekat kan hatinya, Bu. Iya toh? Ibu curiga hati dia sudah tidak dekat lagi. Karena kalau hatinya dekat, dia akan upayakan memberikan, menghubungi. Jadi kalau ibu merasa dicintai, sebetulnya ngurusi anak-anak sendiri nggak apa-apa ya. Betul. Bukan menyebabkan ibu menangis. Kenapa laki-laki ini tidak menghubungi ibu lagi? Gak bisa jawab Pak. Sejak kapan ibu mencurigai bahwa hatinya tidak untuk ibu lagi? Setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Biasanya kita sering foto upload bareng ya di BBM tuh selalu berdua. Ketika kemarin beliau pulang, aku sempat lihat post BBM itu bukan sama aku gitu, tapi sama orang lain. Itu yang membuat kok bisa seperti ini. Cuma aku karena aku berpikir demi anak semua ini aku lakukan lebih kuat, biar kuat-kuat gitu kan. Dan aku nggak pengen bertengkar. Apakah dia masih mengirimkan uang untuk anak-anak? Masih. Masih. Tapi uang tidak penting tanpa cinta. Betul. Karena uang bisa didapat dari manapun. Bisa dicari. Oke. Nanti kita teruskan bahasan kita tentang hal-hal yang paling ibu harapkan dari seorang laki-laki. Dan mudah-mudahan cara untuk melanjutkan kehidupan dengan lebih baik ya. Jangan pernah tinggalin lagi aku sama anak-anak. Aku masih tetap terima apapun resikonya pulang demi aku dan anak-anak.